Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham ya. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Kita lanjutkan langsung ke pembahasannya. Jadi untuk IHSG hari ini sangat kencang sekali ya teman-teman. IHSG hari ini ditutup di harga 6.342 dengan persentase plus 1,83%. Dan juga kalau kita lihat volume hari ini cukup tinggi dan IHSG sudah di atas MA90, 34 dan 21. Ya, sementara ini kalau saya lihat IHSG area supportnya berada di 6.263 ya. Jadi IHSG sangat kuat sekali. Ini potensi besar dikarenakan juga sudah mulai window dressing ya. Sudah arahnya penutupan tahun ya seperti itu. Sudah mendekati bulan Desember dan kalau saya lihat IHSG berpotensi untuk menyentuh di area 6.388 ya. Area resistennya, tapi kalau ini terus lagi ya, kalau besok IHSG masih tembus ya, ini kemungkinan akan ke 6.464. 6.464 ya. Tapi kalau saya lihat di sini dikarenakan juga naiknya cukup drastis ya. Hari ini IHSG drastis sekali dengan persentase plus 1,83% ya, full body candle juga. Kalau saya lihat besok koreksi dikit dulu ya, tapi sementara memang area supportnya di 6.263. Ini jangan sampai dilewati ya. Kalau enggak nanti malah IHSG turun lagi. Tapi ya semoga saja IHSG bisa terus naik lagi ya. Terus naik lagi dan nanti kita bisa happy cuan. Ya, jadi saya ingatkan kembali teman-teman yang belum join di grup Telegram bisa segera join ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MEDC. Oke, untuk saham MEDC ya, hari ini ditutup di harga 565 dengan persentase plus 5,61%. Ya, kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resisten ya, tentu saja. Saya beri label dulu. Di area sini sih. Saya beri label dulu sebentar. 590 dan 550 area supportnya ya. Area supportnya di 550 ya untuk MEDC ini. Jadi teman-teman bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Sementara kondisi MEDC harga closing ditutup di atas MA30, MA34, 21 dan 90, oke. Jadi untuk MEDC saya jelaskan kembali, kalau kita lihat akumulasi hari ini ada BK, KZ dan DR, distribusi ada CC, YP dan KK ya. Untuk yang akumulasi tadi ada BK ya, yang paling banyak ada BK. Lalu untuk rata-rata harga di 560. Sementara ini supportnya berada di 550 ya untuk MEDC ini. Supportnya berada di 550 dan resistennya di 590. Jika 590 ini ditembus ya, kalau ini ditembus kemungkinan besar akan menuju ke 630 ya resisten selanjutnya ya. Tapi kalau teman-teman yang mau hold MEDC, kalau saya kira masih oke ya. Karena kan juga ini sudah membuat higher low atau nilai puncak rendahnya semakin tinggi ya. Jadi demikian untuk MEDC. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Adro. Oke, untuk saham Adro hari ini naik lagi ya teman-teman ya. Hari ini naik lagi. Dan kalau kita lihat hari ini ditutup di harga 1.860 dengan persentase plus 4,5%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada CS, ZP, dan YP, distribusi ada PK, CC, dan AF ya. Rata-rata harga di 1.867. Dan kalau kita lihat di sini harga batubara sudah all time high ya. Jadi kita bisa menggunakan Fibonacci dulu untuk mencari patokan resisten dan support, oke? Oke ya.
Ini kalau memang masih diteruskan ya, kalau memang harga batu bara masih bisa naik lagi, masih menguat ya, masih di atas area support, ini kemungkinan akan dibawa ke resistennya, kurang lebih di sini. Kurang lebihnya di 2000 ya teman-teman ya. Ini kalau naik lagi Adro bisa ke 2000. Ya, bisa ke 2000 sih kalau saya lihat. Bentar, saya cari dulu area resistennya. Ya, jadi untuk Adro ya ini juga all time high. Kalau teman-teman sudah mengikuti grup saya sebelumnya ya, seharusnya teman-teman sudah untung ya, karena kan juga saya sudah pernah menyarankan Adro pada bulan lalu ya. Bulan lalu sudah saya sarankan Adro bisa teman-teman beli di kisaran 1255. Dan kalau teman-teman sudah beli dan hold sampai sekarang ya kurang lebihnya sudah 50%-an ya. Sudah 50% ya, cukup besar. Tapi it's okay, apakah ini masih ada potensi untuk Adro? Kalau memang banyak yang akumulasi lagi ya teman-teman bisa beli. Nanti target take profitnya di 1965 ya. Ini merupakan area resisten. Lalu selanjutnya di 2155. Ini juga resisten ya. Sementara ini Adro supportnya di 1773 ya. Dan harga closing sudah di atas EMA 90, 34 dan 21. Jadi untuk Adro bisa diperhatikan support dan resisten. Sudah saya buatkan 2 resisten dan 1 support. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Indi. Oke, untuk saham Indi hari ini ditutup di harga 2150 ya dengan persentase plus 9,97%. Jadi memang Indi sangat menguat sekali hari ini dan juga sudah membuat harga all time high. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada BK, YP dan KK, distribusi ada GR, LG dan OD ya. Rata-rata harga di 2137 dan kalau kita coba lihat di sini ya, kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari resisten maupun itu support juga bisa. Ya seharusnya teman-teman yang sudah join di grup Telegram saya seharusnya sudah untung ya. Karena kan juga saya sempat membahas mengenai saham Indi ini ya. Saya pernah bahas. Jadi kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram bisa segera join ya. Kita coba cari dulu untuk area support dan resistennya ya. Sebentar. Saya menyesuaikan dulu. Oke. Jadi untuk Indi ini area supportnya berada di 2020 ya. 2020 dan untuk resistennya di 2200. Oke. Untuk Indi kalau saya lihat masih ada potensi untuk menyentuh di harga 2200 ya. Dan kalau ini masih ditembus lagi kemungkinan akan menyentuh di 2400 ya. Jadi untuk Indi bisa diperhatikan lagi. Ini juga kuat sekali ya Indi ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham GPSO. Untuk GPSO hari ini ditutup di harga 170 dengan persentase plus 1,19%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada PD, DR, dan MG ya, distribusi ada XC, NI, dan JC. Rata-rata harga di 169 dan kalau kita lihat di sini stokastik juga sudah mulai crossing ya. Stokastiknya juga sudah mulai crossing atau golden crossing di area oversold atau jenis jual. Sementara waktu untuk area supportnya sendiri di 145 ya teman-teman ya, di 145. Atau ini juga ada area support terdekat sih. Di sini juga ada area support terdekat. Di 165 ya, area support GPSO. Di 165 dan untuk resistennya sendiri di 175 ya. Ini resistennya di 175 dan selanjutnya di 186. Jadi bisa diingat kembali untuk area support dan resisten di label hitam sebelah kanan ini ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BNLI. Oke, untuk BNLI hari ini ditutup di harga 1.720 dengan persentase plus 1,18%. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah mulai dead cross tapi menguat kembali ya. Mulai dari tanggal 1 Oktober hari Jumat kemarin sudah mulai maunya dead cross ya, sudah bertandingan tapi ini sudah mulai menguat kembali. Apakah ada potensi untuk BNLI? Kalau teman-teman yang masih rugi di saham BNLI ini ya,
Kalau teman-teman yang masih rugi, nanti bisa tunggu saja selama harga masih di atas 1670 ya. 1670 teman-teman masih layak untuk hold, atau teman-teman juga mau sekalian averaging down di harga ini juga bisa. Ini area support yang cukup kuat juga untuk BNLI ya. Nanti kalau teman-teman sudah beli, nanti bisa take profit di harga 1750 ya. Untuk resistennya di 1750 dan selanjutnya di 1827. Jadi kita bertahap dulu ya teman-teman ya. Kita bertahap dulu, nanti kalau memang menyentuh target, nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi untuk BNLI, untuk area support dan resistennya demikian dulu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada saham Kota. Oke, untuk saham Kota ya, hari ini ditutup di area supportnya ya kurang lebih. Jadi hari ini ditutup di harga 145 dengan persentase min 5,84%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada PD, XC, dan NI, distribusi ada MG, BQ, dan FS. Rata-rata harga di 149, jadi rata-rata harganya sudah di atas harga closing hari ini. Dan apakah Kota ini akan bangkit besok ya? Kita coba lihat apakah Kota besok harga closingnya di bawah 144 ini ya, area supportnya, atau masih bertahan di area supportnya ya. Jadi ini merupakan hari penentuan, besok merupakan hari penentuan ya. Besok merupakan hari penentuan, jadi teman-teman lihat saja apakah Kota masih bertahan di atas 144 atau tidak. Ya, kalau Kota di bawah 144 harga closingnya, ini kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan harga ya. Jadi kalau sudah di bawah 144, teman-teman sebaiknya jangan di hold ya. Jangan di hold. Tapi kalau masih di atas 144 ya teman-teman, it's okay. Teman-teman kalau yang mau hold nggak apa-apa. Nanti bisa tunggu saja hingga menyentuh di area resistance di 166 ya. Di 166 area resistennya. Jadi kuncinya apa? Kita lihat saja Kota apakah besok masih bisa di atas 144 atau sudah di bawah 144. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada saham Yellow. Oke, untuk saham Yellow hari ini ditutup di harga 386 ya dengan persentase min 2,03%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, XC, dan CP, distribusi ada XA, AK, dan KK. Rata-rata harga di 395, dan kalau kita lihat di sini harga closing masih di atas EMA 90 ya yang garis hijau, tapi di sini stok hasil juga sudah mulai crossing ya atau dead cross. Dan yang perlu dipertimbangkan lagi di sini volume juga cukup kecil ya. Volumenya cukup kecil. Kalau seumpamanya besok rebound ya, kalau seumpamanya Yellow besok rebound, ini kemungkinan besar akan menyentuh di harga 406 ya. Kalau seumpamanya besok rebound ya dari sini. Kalau semuanya besok rebound, kemungkinan akan menyentuh di 406 atau bahkan bisa jadi menyentuh di 464 ya untuk Yellow ini. Tapi ya, ada tapinya kalau besok masih di bawah 394 ya, harga Yellow masih di bawah 394, ini kemungkinan besar Yellow akan lanjut lagi turun hingga menyentuh di area 354 ya, di area sini ya. Jadi perlu diperhatikan lagi kalau Yellow closingnya masih di bawah 394 ya, teman-teman harus lebih berhati-hati. Tapi kalau harga masih di atas 394, teman-teman masih bisa hold ya untuk Yellow. Semoga saja teman-teman bisa untung ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham nikel. Oke, untuk saham nikel ya, hari ini ditutup di harga 77 dengan persentase min 1,28%. Seharusnya kalau teman-teman yang sudah menonton video pembahasan saya, seharusnya sudah lepas ya saham nikel ini. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, DR, dan PD, distribusi ada XC, NI, dan CP ya. Rata-rata harga di 79. Dan kalau kita lihat di sini sementara supportnya berada di 70 ya. Supportnya berada di 70 dan untuk resistennya di 87 hingga 95. Ya, kalau ini kita kecilkan lagi bisa. Kalau kita kecilkan lagi untuk area supportnya bisa. Jadi untuk area supportnya di 74 dan resistennya di 87 ya. Jadi kalau semuanya nikel, ya saham nikel ini kalau sudah di bawah 74 harga closingnya berarti sudah memecahkan rekor baru harga terendah ya untuk nikel ini ya. Jadi perlu diperhatikan apakah closing besok akan di bawah 74 atau masih di atas 74. Tapi so far kalau teman-teman nanti mau take profit bisa di area resisten ya di harga 87 untuk nikel ini.
Kita lanjut lagi, di sini ada saham Friend. Untuk saham Friend hari ini ditutup di harga 105 dengan persentase min 1,87%. Kalau kita lihat yang akumulasi, ada PK, RF, dan CP, distribusi ada PD, ZP, dan MG ya. Rata-rata harga di 105, memang harga closing hari ini. Dan kalau kita lihat di sini harga Friend tadi terendahnya di 103, lalu saat closing menguat kembali ya di harga 105. Jadi ini sudah membuat rejection ya. Jadi kita bisa katakan bahwa 105 ini merupakan area support ya. Dari harga 98 hingga 105 ini merupakan area support. Jadi kalau sumpahnya teman-teman sudah beli di pucuk, nanti bisa tunggu saja. Kalau harga Friend ini sudah menyentuh di 98, nanti teman-teman bisa averaging down ya. Nanti bisa averaging down, nanti bisa take profit langsung ke 105 atau 114 ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau averaging down, bisa tunggu saja. Kalau harga sudah menyentuh di 98 ya, nanti teman-teman bisa langsung beli. Nanti bisa langsung segera exit ya, dikarenakan juga ini bisa jadi merupakan pola head and shoulder ya, begitu ya. Ini shoulder, lalu ada head, nanti ada shoulder lagi ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Friend, apakah harga akan menembus di bawah 98 atau enggak ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ILS. Oke, untuk saham ILS ya, memang kena suspend ya mungkin ya. Hari ini kena suspend ya. Jadi ILS ini masih kena suspend. Dan sementara ini kalau kita lihat area supportnya di 225 dan resistennya di 250. Jadi teman-teman lihat saja ya. Tapi kalau penentuan tanggal untuk dibuka ILS dibuka kembali dari suspendnya, ya saya masih belum tahu ya. Tapi kita coba bahas berdasarkan technical analisanya ya. Jadi kemarin kalau kita lihat pada saat tanggal 27 September, ini closingnya masih di atas EMA 90, 34 dan 21 ya. Garis EMA 90, 34 dan 21. Jadi untuk area supportnya sendiri di 225 dan resistennya di 250. Ya ini masih belum ada kepastian di manakah arah tujuannya. Tapi biasanya kalau setelah suspend bisa jadi ambruk, bisa jadi bullish ya. Tapi kalau bullish nanti teman-teman bisa take profit di 250. Dan ya kalau misalnya ambruk teman-teman bisa hold dulu. Kalau harga masih di atas 225 masih aman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada saham HIS. Untuk HIS hari ini ditutup di harga 260 ya dengan persentase min 0,76% ya. Untuk area demand-nya sendiri ya, area demand-nya itu berada di harga 256 hingga 260 ya. Jadi memang harga closing hari ini memang ditutup di area demand ya atau area support ya, area minat beli. Jadi teman-teman perhatikan saja kalau HIS seumpamanya ya. Kalau HIS seumpamanya harganya sudah tembus di bawah 256 ya, harga closingnya di bawah 256. Ya teman-teman bisa stop loss dulu ya kalau HIS di bawah 256. Ya. Coba kita lihat ya, ini baru IPO ya, baru IPO mulai dari tanggal 1 September tapi sekarang harganya sudah di bawah harga IPO ya. Jadi perlu diperhatikan lagi apakah besok HIS masih bisa menguat di atas 256 atau enggak ya. Kalau memang menguat nanti teman-teman bisa tunggu lalu take profit di resistennya di 306. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BEX. Untuk saham BEX hari ini ditutup di harga 94 dengan persentase 0,0%. Closing di bawah EMA 90, 34 dan 21 ya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, HP dan RG, distribusi ada NI, MG dan DR ya. Rata-rata harga di 94 kurang lebihnya closing hari ini. Untuk area supportnya sendiri sebentar saya bantu carikan dulu. Ya untuk back sini ya. Sebentar. Kita bisa menggunakan Fibonacci sih. Ya, kita bisa gunakan Fibonacci. Oke, ya ketemu ya. Di sini area supportnya. Itu area support, lalu di sini area resisten. Oke, yang lainnya sudah lumayan tepat ya. Jadi bisa diperhatikan lagi, terutama teman-teman yang memiliki PEX ya, mohon diperhatikan. Di sini untuk area supportnya sendiri di 90 dan resistennya di 95.
Ya, kalau semuanya besok PEX bisa harga closingnya menembus di atas 95, ini kemungkinan besar PEX akan lanjut lagi hingga menyentuh di harga 102 ya. 102, tapi perlu diperhatikan lagi PEX ini masih di bawah EMA 90, 34 dan 21 ya. Perhatikan saja kalau PEX harganya masih di atas 90 masih aman kok ya. Tapi kalau harga sudah di bawah 90, ya ini kemungkinan besar akan menuju ke area 79. Jadi demikian untuk PEX. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BWPT. BWPT hari ini tidak bergerak ya, harga closingnya tidak bergerak. Kalau kita lihat yang akumulasi ada SQ, YP, dan NI, distribusi ada KK, YP, dan OD. Rata-rata harga di 90 dan menurut saya area supportnya di 86 ya teman-teman ya. Area supportnya di 86 dan resistennya di 92. Lalu bagaimana kalau resistennya ditembus ya? Manakah target profit kita? Ya, ini di harga 100 juga angka psikologis ya, ini cukup akurat juga. Area resistennya cukup kuat ya. Area resistennya cukup kuat dan harga 100 hingga 103 merupakan area supply ya atau area jual. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya nanti bisa tunggu saja, tapi kalau harga closing sudah di bawah 86, teman-teman lebih berhati-hati lagi ya, perlu berhati-hati lagi. Tapi kalau harga masih di atas 86 ya teman-teman bisa tunggu saja, nanti take profit di harga 100 atau 92. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Maya. Oke, untuk saham Maya ya hari ini ditutup di harga 735 dengan persentase min 0,68%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada CC, CP, dan YP, distribusi ada PK, IU, dan AO ya, rata-rata harga di 738. Saya juga bingung kenapa teman-teman juga bisa memilih saham Maya ini ya. Meskipun ini bank Maya, meskipun ini bank ya, tapi teman-teman juga perlu lihat chartnya ya. Apakah chart ini cukup jelas untuk kita investasikan ya? Teman-teman harus lebih berhati-hati ya kalau memilih suatu saham. Ya, ini mungkin investornya dikit ya. Ya, memang yang tadi transaksinya saja sedikit ya. Tapi oke, coba kita bahas di sini. Ada yang pernah menanyai mengenai Maya ini ya. Tapi juga sudah saya bahas. It's okay, kita bahas lagi ya. Kita bahas lagi. Untuk area supportnya ya, dikarenakan juga ini harganya turun terus ya, kita hanya bisa mengandalkan psikologis ya, psikologis area. Ini area supportnya di 700 dan untuk resistennya di 750 ya teman-teman ya. Area supportnya di 700 dan untuk resistennya di 750. Jadi untuk Maya bisa diperhatikan, kalau saya sendiri seharusnya teman-teman janganlah di hold saham-saham seperti ini ya. Ini saham nggak jelas ya. Ya, ini saham nggak jelas. Jadi lebih berhati-hati kalau memilih saham ya. Ini untuk masa turun begini teman-teman masih ingin investasikan ya. Jadi untuk Maya demikian ya. Karena kan juga harganya turun terus, saya sedikit kesusahan untuk mencari area support selanjutnya ya. Jadi saya gunakan angka psikologi saja untuk membantu teman-teman mencari area supportnya. Di sini ada saham ISAT. Untuk saham ISAT hari ini ditutup di harga 6.375 dengan persentase plus 1,59%. Oke. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YU, CC, dan DR, distribusi ada FS, RF, dan JS. Rata-rata harga di 6.417. Dan di sini stok asiknya juga sudah mulai dead cross ya, dari atas ke bawah, meskipun memang di antara area oversold dan overbought. Kita bisa menggunakan Fibonacci ya, Fibonacci untuk mencari area support dan resisten. Dan kalau saya lihat di sini, sementara area supportnya berada di harga 6.090 untuk ISAT ini. Dan untuk resistennya sendiri berada di sini ya. 6.550 ya kurang lebihnya. Nanti teman-teman bisa digenapkan lagi. Oke, jadi sementara ini memang ISAT masih turun ya, masih turun. Tapi kalau teman-teman yang seumpamanya masih rugi, nanti bisa tunggu saja. Nanti bisa beli lagi di harga 6.090 ya untuk area supportnya di kisaran sana.
di kisaran 6.000 hingga 6.090 lah. Ini area supportnya ya, area demand-nya. Jadi kalau teman-teman yang masih rugi nanti bisa tunggu saja. Teman-teman nanti bisa averaging down di area support ya, di harga 6.000 hingga 6.090 untuk KSAT. Ya, ketika beli nanti teman-teman kalau sudah untung bisa perhatikan resistennya ya. Di 6.550 ini merupakan area take profit ya. Jadi teman-teman nanti bisa take profit di resistennya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham JAST ya. Oke, untuk JAST hari ini ditutup di harga 160 dengan persentase plus 3,23%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada SQ, EP, dan XC. Distribusi ada AI, CC, dan RG ya. Rata-rata harga di 159, kurang lebihnya harga closing hari ini, dan sudah saya sediakan area support dan resisten yang juga cukup kuat sekali. Untuk area supportnya sementara di 144 ya, jadi teman-teman perlu dipertimbangkan. Apakah harga closing JAST masih di atas 144? Kalau masih di atas, teman-teman bisa hold ya sebagai contoh harga closing hari ini ya. Dan kalau kita lihat di sini, sementara waktu area resistennya di 167 ya. Area resistennya di 167 dan harga closing masih di bawah MA90, 34 dan 21. Apakah JAST akan bertahan lagi hingga menembus area resistennya? Kita coba cari tahu besok ya pada saat hari Selasa, tapi kalau saya lihat di sini volumenya cukup tinggi, ya semoga saja besok JAST bisa menembus di harga 167 dan melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di next resistance-nya di 182 ya. Jadi sementara JAST masih bisa di hold selama masih di atas 144. Kita lanjut lagi, di sini ada saham PPRO. Untuk saham PPRO hari ini ditutup di harga 75 dengan persentase min 1,32%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada PD, YP, dan KK, distribusi ada CP, LG, dan NI ya. Rata-rata harga di 77. Untuk area supportnya sendiri teman-teman bisa diperhatikan ya. Sebentar. Oke ya, jadi memang hari ini PPRO ditutup kurang lebihnya mendekati area support ya. Jadi untuk area supportnya sendiri di 74. Ya, area supportnya sendiri di 74. Dan untuk resistennya sendiri di 77 ya sementara waktu. Tapi kalau supportnya ditembus, 74 ini ditembus, kemungkinan harga akan ke 66. Ya, 66. Atau enggak harga akan ke sini dulu sih. Sebelum 66 akan ke sini dulu. Ke 69 dulu ya sebelum 66. Lalu kalau memang besok bisa nembus lagi, harga masih bisa menguat, kemungkinan akan ke 77 dan selanjutnya ke 80 untuk resistennya ya. Perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini, kalau masih belum jelas nanti bisa join di grup Telegram atau ulangi video ini ya. Jadi untuk PPRO demikian, sementara pergerakan masih sideways dulu ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham True Warren. Untuk True Warren hari ini ditutup di harga 22 ya. Jadi kalau seperti ini chartnya kita hanya bisa menggunakan bandarmologi ya dan osilator. Kalau kita lihat yang akumulasi ada KK, SQ, dan ZP, distribusi ada PD, YP, dan XA ya, rata-rata harga di 22. Ya, di sini kalau memang tingkat kerugian dan tingkat pendapatan pasti sama-sama kuatnya ya. Karena kan naik satu tick saja sudah berapa persen ya, sangat banyak. Kalau kita lihat di sini menurut Stochastic Slow 533 sudah mulai dead cross ya. Sudah mulai dead cross. Dan untuk True Warren ini sedikit berat ya. Ini harganya hanya di sini saja menetap. Jadi sebaiknya teman-teman kalau yang bisa keluar segera keluar ya. Kalau yang bisa keluar segera keluar. Oke. Jadi untuk True Warren teman-teman harus save modal. Ya, harus di save modalnya. Nanti kita bisa cari saham bareng-bareng ya. Jadi kalau menurut saya True Warren ini sebaiknya teman-teman bisa keluar dulu. Kalau chart seperti ini saya kurang kesulitan ya untuk mencari area support dan resistennya ya. Untuk True Warren demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham True. Oke, untuk saham True hari ini ditutup di harga 216 dengan persentase min 1,82%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, CP, dan SQ, distribusi ada PD, CC, dan DH ya. Untuk rata-rata harga di 221 dan harga closing masih di bawah MA34 dan 21.
Sementara waktu, ya teman-teman bisa diperhatikan untuk area supportnya sendiri di 202, ya area supportnya sendiri di 202 dan resistennya di 266 ya. Sementara waktu ini pergerakannya masih ranging dulu untuk true ya, masih ranging dulu. Ya teman-teman bisa diperhatikan saja kalau harga closing masih di atas 202 atau masih di atas 200, ya teman-teman masih bisa di hold. Tapi kalau harganya sudah di bawah 200, ya teman-teman perlu pertimbangkan lagi ya. Kalau saran saya sih harus di stop loss dulu ya. Jadi untuk true demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BMRI. Untuk saham BMRI hari ini sangat kencang sekali dikarenakan juga kondisi IHSG cukup baik ya, yang dimana IHSG tadi ditutup dengan persentase 1,8%. Kalau kita lihat lagi BMRI hari ini yang akumulasi ada AK, BK, dan OD, distribusi ada GR, SQ, dan CC. Rata-rata harga di 6.380. Sementara waktu BMRI ini sudah membuat higher low ya, yang dimana harganya semakin lama semakin tinggi. Ya ini sudah konfirmasi sih, sudah terkonfirmasi bahwa BMRI kemungkinan besar akan naik lagi. Tapi sementara kalau teman-teman yang mau beli nanti bisa di area supportnya ya di kisaran harga 6.325 ya. 6.325 dan untuk resistennya di 6.575 ya. Sementara waktu ini bisa jadi sih nembus lagi ke resistennya di 6.500 ya. Jadi untuk BMRI kita step by step dulu ya. Kita step by step dulu. Jadi kalau teman-teman yang mau beli BMRI nanti bisa beli di 6.300 dan nanti kalau mau jual bisa di 6.600 ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham TRUK. TRUK hari ini ditutup di harga 175 dengan persentase plus 4,8%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada KK, CC, dan NI, distribusi ada XC, YP, dan SQ ya, rata-rata harga di 180. Volume hari ini cukup tinggi ya, volume hari ini cukup tinggi dan posisi closing juga sudah di atas EMA 90, 34 dan 21 sudah membuat higher low untuk truk ini ya. Sementara waktu untuk resistennya sendiri di 200 ya teman-teman ya. Di 200 sih untuk resistennya atau resisten terdekatnya di sini. Resisten terdekatnya di 184 dan resisten terjauhnya di 200 hingga 210 ya. Tapi untuk demand-nya atau area minat beli di kisaran harga 159 hingga 163 ya, yang sudah saya gariskan warna biru ini merupakan area support di harga 159 hingga 163. Jadi kalau semuanya teman-teman sudah beli di pucuk, nanti bisa averaging down di area sini, nanti langsung take profit di 184. Kalau masih bingung nanti bisa join di grup Telegram saya atau enggak bisa diputar kembali videonya ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BRIS. Untuk saham BRIS hari ini ditutup di harga 2.120 dengan persentase plus 3,9%. Kalau kita lihat yang akumulasi, ada DR, BK, dan aset, distribusi ada PD, CC, dan XC. Rata-rata harga di 2.107. Sementara ini ya, area support dari BRIS ini di 2040 ya teman-teman ya. Area support BRIS ini di 2040. Dan memang BRIS hari ini cukup menguat ya, ditutup dengan persentase kurang lebihnya plus 4% dalam bentuk positif. Dan semoga saja BRIS bisa melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di resisten pertamanya di 2.200. Jadi untuk resistennya BRIS ini di 2.200 hingga 2.260. Tapi perlu diperhatikan lagi untuk area closing-nya kurang lebih sudah mendekati garis-garis ini ya. Jadi kalau besok memang masih koreksi lagi, kemungkinan akan dibawa ke harga 2040 ya. Bisa jadi badannya atau mungkin shadow-shadownya ya, tiang-tiang kecil seperti ini. Jadi perhatikan saja BRIS, tapi so far BRIS masih oke ya, karena masih mempertahankan posisinya di atas 2040. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Toys. Untuk saham Toys hari ini ditutup di harga 196 dengan persentase min 3,9%. Kita lihat saja yang akumulasi ada AK, EP, dan KK, distribusi ada PD, AG, dan XC. Rata-rata harga di 201, kurang lebihnya sudah di atas harga closing hari ini. Dan untuk area supportnya sendiri berada di 176 ya teman-teman ya. 176 atau bisa di area sini sih. Atau bisa di 180 ya, kisaran sana lah. Jadi untuk TOS ini bisa diperhatikan,
Sementara waktu kalau saya lihat area supportnya di 176 hingga 180. Kalau teman-teman masih rugi nanti bisa averaging down di area sana. Dan untuk resistennya sendiri di 220 hingga 228 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk Toys ini ya. Kalau masih rugi nanti bisa averaging down di 176 hingga 180, dan kalau sudah untung nanti bisa take profit di 196 atau 220. Jadi untuk Toys demikian ya. Tadi yang akumulasi rata-ratanya di 200 ya. Semoga saja besok bisa naik ya untuk saham Toys. Kembali lagi posisinya closingnya di atas 200 itu merupakan pertanda baik untuk Toys. Kita lihat saja besok bagaimana. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Antam. Oke, untuk saham Antam hari ini ditutup di harga 2.310 dengan persentase plus 4%. Jadi Antam menguat ya hari ini setelah koreksi menuju ke support, lalu hari ini rebound. Kalau kita lihat yang akumulasi ada AK, ZP, dan BK, distribusi ada CC, PD, dan SQ. Rata-rata harga di 2.287, dan kalau saya lihat di sini memang masih sideways ya. Antam masih sideways, big sideways ya, masih big sideways, tapi ya ini ada positifnya. Ya, Antam masih ada news mengenai nikel itu ya. Nikel, nanti teman-teman bisa gunakan lah, bisa cari di berita. Tapi kalau seumpamanya sudah saya katakan ya di grup Telegram mengenai Antam ini, memang masih ada potensi untuk Antam untuk menuju ke area resisten. Kalau kita ukur dari harga closing hari ini, kurang lebihnya untuk menuju ke resisten awalnya atau resisten dasarnya, ini kurang lebih sudah 7% ya teman-teman ya. Jadi untuk area support Antam ini di 2.220 dan resistennya di 2.470. Tadi yang akumulasi ada AK, ZP, dan BK, distribusi ada CC, PD, dan SQ. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini memang Antam masih bisa naik lah. Masih bisa naik untuk menyentuh area resistennya ya. Meskipun ini memang sideways, tapi ini big sideways ya. Big sideways. Jadi kalau teman-teman mau beli nanti bisa lah. Bisa lah sebenarnya, nunggu koreksi saja. Kalau beli di 2.220 ya sebenarnya aman ya. Sebenarnya aman. Nanti bisa take profit di 2.470. Kita lanjut lagi, di sini ada saham CPMF. Untuk CPMF hari ini ditutup di harga 93 dengan persentase min 7,0%. Jadi memang perfectly auto reject bawah. Kalau kita lihat yang akumulasi ada PD, CC, dan XC, distribusi ada YP, SQ, dan AI. Rata-rata harga di 106 ya. Di 106. Dan kalau kita lihat di sini, area supportnya di 90 dan resistennya di 107 ya. Jadi kalau teman-teman punya saham CPMF ini bisa diperhatikan kalau seumpamanya harga sudah ditembus ya, harga closing sudah menembus area 90, ini akan potensi lagi lanjut ke harga 72. Kalau besok masih auto reject bawah ya, kalau besok harga closing sudah auto reject bawah, seharusnya teman-teman nggak ngehold ya, sudah dilepas ya seharusnya. Kalau besok masih auto reject bawah, kemungkinan akan turun lagi. Tapi kalau besok dibuka auto reject bawahnya ya, masih ada peluang untuk CPMF ini ya. Jadi kita lihat saja besok bagaimana respon dari marketnya ya. Kalau besok masih auto reject bawah, seharusnya teman-teman sudah cut loss. Tapi kalau CPMF ini nggak auto reject bawah, malah bullish, nanti teman-teman bisa take profit di resisten di harga 107. Kita lanjut lagi, di sini ada saham IDEA. Saham IDEA hari ini ditutup di harga 198 ya, dengan persentase min 10%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada XC, DR, dan PD, distribusi ada NI, YP, dan MG. Ya kita lihat saja XC ini rata-ratanya di 227 teman-teman. Ya, rata-ratanya di 227 dan rata-rata harga dari keseluruhan itu di 224. Jadi kesimpulannya seperti apa? Untuk area supportnya sendiri di 200 ya. Kalau memang besok adanya tanda-tanda kenaikan atau naik lagi ya, ini kemungkinan besar nanti IDEA bisa meneruskan harganya hingga menyentuh resisten di 224 ya. Yang seperti kita tahu tadi para broker kurang lebihnya belinya di area sana ya harga rata-ratanya. Semoga saja besok IDEA bisa rebound kembali hingga menyentuh resisten. Namun kalau tidak menguat kembali ya, masih turun, kemungkinan besar IDEA bisa lanjut lagi turunnya hingga menyentuh di 185 ya, di 185, atau nanti yang paling parah hingga mendekati 169 ya.
hingga mendekati 169. Tapi kalau harga closing sudah di bawah 169, teman-teman seharusnya bisa stop loss ya. 169 atau 166 lah di area sana ya untuk idea. Kita lihat saja besok bagaimana responnya. Ya, tapi semoga saja besok bisa menguat ya. Kemungkinan besar akan menyentuh di 185 dulu. Ya, akan menyentuh di 185 dulu. Tapi kalau memang rebound nanti ya bersyukur ya. Bisa bersyukur. Kita lanjut lagi, di sini ada saham agro. Saham agro hari ini ditutup di harga 2060 ya. Di harga 2060 dengan persentase min 1,4%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada PD, AT, dan RX, distribusi ada CCOD dan GR. Rata-rata harga di 2082, dan seumpamanya kalau teman-teman masih rugi ya, dari saham agro ini masih rugi, seumpamanya sudah beli di pucuk lalu masih di hold dan dibanting, ya seharusnya teman-teman harus tahu kalau kita harus membatasi kerugian kita ya, jangan sampai hold hingga melebihi 10% kerugiannya. Kalau enggak, nanti malah susah untuk menyentuh area break-even point lagi ya. Kalau teman-teman hold beli di atas ini sudah 23% ya. Jadi kalau teman-teman sudah cut mulai dari minus 10%, teman-teman kurang lebihnya sudah save 13%. Jadi perlu diterapkannya area stop loss, area beli, area take profit, dan lain-lainnya ya. Lalu untuk agro sendiri ya, kalau teman-teman masih rugi nanti bisa lihat saja respon pasar bagaimana. Tapi untuk area supportnya di 2000 ya, kalau teman-teman mau averaging down bisa segera di sini. Dan juga kalau saya lihat di sini stokastiknya juga sudah mulai golden crossing ya. Stokastiknya sudah mulai golden crossing di area oversold atau jenuh jual, atau yang dimana kita bagus untuk entry sebenarnya. Jadi bisa diperhatikan saja kalau besok memang agro rebound, kemungkinan harga akan menyentuh di area 2180 dan selanjutnya di 2250 ya. Perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi, di sini ada saham oils. Untuk saham oils hari ini ditutup di harga 354 dengan persentase min 6,84% ya. Jadi memang oils auto reject bawah. Akumulasi hari ini ada PD, KK, dan CC. Distribusi ada YB, MG, dan AK. Jadi memang YB dan MG ini sudah mulai distribusi. Dan untuk area supportnya sendiri di 344 ya untuk oils ini. Area supportnya di 344 dan untuk resistennya di 390. Jadi bisa diperhatikan untuk oils lagi ya. Bisa diperhatikan. Terutama area supportnya di 344 ini nggak boleh ditembus ya. Ini area support yang cukup penting sekali. Kalau memang harga closing di bawah 344 ini akan turun lagi harga oil sehingga menyentuh di area 300 atau 296 lah di area sini ya. Jadi perlu diperhatikan lagi kalau oil harga closingnya sudah di bawah 344 ya. Ya teman-teman harusnya sudah stop loss ya. Jadi demikian untuk oil. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga 424 dengan persentase plus 1,9%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada PK, AK, dan IF, distribusi ada SA, PD, dan CC. Jadi memang hari ini paling banyak yang melakukan akumulasi ada PK, rata-rata harganya di 423. Ya, rata-rata harganya di 423. Di sini stokastik juga sudah mulai dead cross ya, atau crossing dari atas ke bawah ya. Jadi perlu diperhatikan, tapi BK ini sudah memasuki area demand-nya. Kalau sumpamanya resisten di harga 426 ini ditembus, kemungkinan besar BPKP ini ya, kemungkinan besar BPKP ini akan melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di resisten di harga 480 untuk BPKP ini ya. Jadi bisa diperhatikan lagi, kalau teman-teman sumpamanya masih rugi, nanti bisa tunggu saja di area 396 hingga 400 untuk melakukan averaging down ya. Dikarenakan juga ini yang warna biru merupakan area demand ya. Label hitam di sebelah kanan ini ya, bisa diperhatikan. Kalau resistennya ditembus, kemungkinan besar BPKP akan melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di harga 480 ya. Kita lihat saja besok responnya bagaimana. Kita lanjut lagi, di sini ada saham WMUU. Oke, untuk saham WMUU hari ini ditutup di harga 166 dengan persentase 0,61%. Dan kalau kita lihat di sini yang akumulasi hari ini ada NI, GR, dan EP. Distribusi ada PD, YP, dan LG ya. Untuk rata-rata harganya di 165. Dan kita kembali lagi ke teknikal analisanya ya.
Di sini untuk area supportnya sendiri untuk WMUU ini ya, area supportnya di 162, sementara ini kalau saya lihat membentuk sebuah triangle. Ya, membentuk sebuah triangle. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa diperhatikan bagi yang memiliki WMUU, ya, bisa diperhatikan. Jadi sementara waktu untuk WMUU ya area supportnya di 162. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa sih di 162, atau nanti mau tunggu saja ketika mau break up ya, break resistennya nanti juga bisa. Ya, tapi sementara area supportnya di 162 dan resistennya di 180. Ya, kalau ini 162 ditembus, kemungkinan harga akan menuju ke 150 ya. Jadi untuk WMUU singkat saja, ini area 162 cukup kuat juga. Jadi kalau teman-teman yang mau beli WMUU bisa beli di 162, nanti take profit kurang lebihnya di 170-an ya. Ya, jadi demikian. Kalau teman-teman lihat nanti kalau telat cut loss ya, telat cut loss nanti teman-teman bisa averaging down di 150 ya, bisa averaging down di 150. Oke. Jadi untuk WMU bisa diperhatikan area support dan resisten di label hitam di sebelah kanan ini ya. Jadi resisten terjauhnya di 196. Kita lanjut lagi, di sini ada saham HRUM. Oke, untuk saham Harum hari ini ditutup di harga 8.325 dengan persentase min 4,58% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada ZP, DH, dan aset, distribusi ada YP, AF, dan YU. Rata-rata harga di 8.876. Dan ini rata-rata ZP saja di 8.900 ya. Jadi memang jauh di atas harga closing hari ini. Ya kalau saya lihat mengingat lagi harga closing broker sudah di atas ya, seharusnya besok bisa dianggap naik lagi lah. Kurang lebihnya 6%, tapi kalau nggak menguat lagi kemungkinan akan dibanting turun ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area supportnya di 8.000 dan resistennya di 8.756. Jadi kalau teman-teman yang nanti umpamanya mau beli bisa tunggu saja koreksi dikit baru bisa beli ya. Koreksi dikit baru bisa beli. Tapi kalau saya sih belum menyarankan ya, karena saya belum lihat secara detail. Karena HRUM ini sudah all time high ya, sudah tertinggi. Harganya sudah tinggi sekali. Jadi ya bisa wait and see dulu saja kalau yang mau masuk, tapi kalau yang masih kesangkut nanti bisa TP di kurang lebihnya area harga beli broker ini ya 8.900, 8.700 hingga 8.900 untuk melakukan TP. Jadi untuk HRUM demikian. Jadi sekian ya pembahasan dari saya. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan nanti bisa join di grup Telegram saya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dengan klik tombol subscribe, teman-teman bisa memotivasi saya agar giat lagi untuk membantu teman-teman dalam mencari area support dan resisten maupun itu bandarmologi juga. Kalau video ini bermanfaat, nanti teman-teman bisa klik tombol like ya. Kalau suka bisa di-share ke teman-teman untuk membantu lebih banyak orang lagi ya. Jadi demikian pembahasan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.